Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anggi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai layanan mediasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Faradila Zorotinisa. Lalu ada Nadia Amelia Lorenza, Dea Aziza Ansoria, Kendra Isnaryani, Huska Fauzia Yasmin, Nia Azrina, Maikawati Putri Wijaya, Cindy Aulia Zahrani, Fatia Azahra, Nazwa Aulia Rifni Putri, Nabila Febrianti, dan Tira Nursamsia Tri Aprilia. Materi pertama akan dibahas oleh Nadia. Untuk Nadia dipersilahkan. Oke, jadi yang pertama itu ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi itu apa sih? Layanan mediasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan. Sehingga ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan, ketidakdamaian, atau kerukunan yang menyebabkan kerugian. Nah, ada juga nih, menurut John W. Haidt, mediasi adalah suatu prosedur penengah di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Tetapi, tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan pihak sendiri. Dalam definisi tersebut, mediator dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak untuk berkomunikasi. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi yaitu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan, sehingga ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan, ketidakdamaian, atau kerukunan yang dapat menyebabkan kerugian di antara pihak yang bertikai. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya terbagi dua, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan perkataan lain, agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif di antara klien yang bertikai atau bermusuhan. Nah, untuk tujuan secara khusus, bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif atau bertikai atau bermusuhan menjadi kondisi baru atau kondusif dan bersahabat dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Intinya tujuan mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada isi layanan mediasi. Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Masalah-masalah tersebut dapat mencakup yang pertama, pertikaian atas kepemilikan sesuatu. Yang kedua, kejadian dadakan, misalnya perkelahian antara klien. Yang ketiga, ada perasaan tersinggung. Keempat, ada dendam dan sakit hati. Dan yang kelima, ada tuntutan atas hak dan lain sebagainya. Berdasarkan cakupan di atas, isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungannya, atau masalah sosial. Masalah-masalah yang menjadi isi layanan mediasi atau yang dibahas dalam layanan mediasi bukan masalah yang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain, individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi urusan polisi. Kemudian ada asas layanan mediasi. Pada dasarnya, semua asas konseling perlu mendapat perhatian dan diterapkan dalam layanan mediasi. Di antara asas layanan mediasi, yang pertama ada asas kerahasiaan.
Layanan mediasi melibatkan lebih dari 2 orang, yaitu seorang konselor dan 2 orang klien atau lebih. Identitas pribadi dan segenap materi yang dibicarakan dalam layanan mediasi diketahui setidaknya oleh klien dalam mediasi. Semua orang yang terlibat dalam pertikaian dan masalah yang dipertikaian itu bukan rahasia lagi bagi semua orang yang ikut serta dalam layanan. Dalam keadaan seperti itu, asas kerahasiaan hendaknya ditekankan agar semua orang yang terlibat dalam layanan, termasuk si konselor itu, tidak menyebarluaskan informasi apapun kepada siapapun berkenaan dengan orang-orang yang ikut serta menjadi klien dan permasalahan yang dibahas dalam layanan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Layanan mediasi diikuti oleh 2 orang atau lebih. Semua orang yang mengikuti layanan hendaknya membuka diri seluas-luasnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain penerapan asas kerahasiaan, keterbukaan klien secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh orang ketiga dalam proses layanan, baik orang lain itu dalam pihak kelompok sendiri maupun dari pihak lawan yang bertikai. Keengganan itu mungkin menyebabkan keterbukaan menjadi berkurang atau ragu-ragu atau bahkan tertutup. Dalam layanan ini, konselor tidak boleh memihak. Untuk mengatasi suasana tidak terbuka, konselor meyakinkan para klien bahwa konselor tidak memihak pada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Dengan penampilan konselor yang memihak, berpandangan optimis terhadap permasalahan mereka, serta mengembangkan hubungan yang positif, tulus dan jujur, serta penuh penghargaan dan penghormatan, semua layanan diharapkan merasa tidak memiliki beban untuk bersikap tidak terbuka. Suasana positif dan kondusif itu akan mereka isi dengan mengemukakan apa yang ada pada diri mereka secara terbuka. Kemudian asas kesukarelaan. Idealnya semua klien sejak awal bersukarela atau self-referral mengikuti layanan mediasi. Namun hal seperti itu sangat sulit terjadi apabila suasana pertikaian di antara kedua belah pihak ini masih memanas. Mereka menganggap mediasi itu tidak perlu. Mereka masing-masing darinya itu menganggap perilakunya lah yang benar dan pihak lain yang salah. Pihak yang merasa kuat dan benar menolak mediasi dan pihak yang merasa lemah kurang mempercayai mediasi dari pihak ketiga. Mereka, terutama pihak yang merasa lemah, menganggap mediator akan tidak adil dan memihak kepada yang kuat. Sedangkan pihak yang merasa kuat dan benar menganggap mediator tidak memahami dan tidak akan sanggup menyelesaikan masalah yang dipersengketakan itu. Dalam keadaan seperti ini, tugas pertama konselor adalah membangun keterbukaan klien melalui cara-cara penerimaan yang baik dan memberikan penstrukturan yang di dalamnya terkandung pengembangan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Dengan penerimaan dan penstrukturan seperti itu, suasana kondusif akan dirasakan oleh peserta layanan sehingga mereka dapat bersukarela mengikuti proses layanan. Kemudian yang keempat ada asas kekinian. Materi pokok yang harus menjadi fokus bahasan dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang bersifat aktual, yang menyangkut pikiran, perasaan, persepsi, sikap, dan kemungkinan tindakan yang ada atau berkembang sekarang. Hal-hal yang sudah terjadi, akan atau berkemungkinan terjadi, dibahas dalam kaitannya dengan kondisi yang sekarang. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian. Dengan layanan mediasi, klien diharapkan dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, merasa, berpendapat dan berpandang, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab atau BMB3. Kemandirian itu bersifat dan mengarah kepada hal-hal positif yang jauh dari suasana pertikaian, permusuhan, ataupun persaingan tidak sehat terhadap pihak-pihak lain, sebagaimana hal itu terjadi sebelum layanan mediasi. Pendekatan layanan mediasi. Yang pertama, ada saya oke, kamu juga oke. Saya oke, kamu juga oke yang dimaksud di sini yaitu hubungan antara para klien. Hal pertama dan utama yang menjadi perhatian konselor dalam layanan mediasi adalah hubungan antar orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai.
Dalam hal ini, hubungan tersebut hendaknya didasari oleh persepsi saya oke, kamu juga oke, atau soko, yang merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan yang positif dan produktif. Kondisi soko ini boleh dikatakan tidak terjadi di awal layanan mediasi, bahkan sebaliknya. Kondisi yang ada antara pihak-pihak yang bertikai itu boleh jadi adalah suasana saya oke, kamu tidak oke, atau sokto, dan atau saya tidak oke, kamu oke, atau stoko, atau bahkan saya tidak oke dan kamu juga tidak oke, atau stokto. Nah, tugas konselor adalah untuk mengembangkan suasana soko dari suasana semula yang bernuansa sokto, stoko, ataupun sokto melalui penegakan asas-asas, terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan, serta berbagai teknik konseling yang diawali oleh teknik penerimaan terhadap klien dan penstrukturan. Suasana soko dapat dikembangkan secara bertahap. Lalu yang kedua ada komunikasi secara dewasa. Dapat dibayangkan dalam suasana hubungan yang tidak didasari oleh suasana soko, komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai diwarnai oleh pembicaraan yang kurang menyenangkan dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Pembicaraan atau pesan-pesan yang disampaikan bernada penekanan, tuntutan, ungkapan menyalahkan, menghukum, dan memerintah. Maka pembicaraan yang seperti ini harus diarahkan kepada berbicara apa adanya secara lugas tanpa mengkritik. Apabila kedua belah pihak sudah dapat berbicara secara lugas, rasional, apa adanya, maka besar kemungkinan dapat terlaksana. Nah, lalu tugas konselor di sini adalah untuk mengarahkan pembicaraan ke arah yang rasional, objektif, dan lugas serta apa adanya dari peserta layanan mediasi. Lalu yang terakhir ada pendekatan komprehensif. Masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai harus dilihat secara komprehensif. Pemahaman terhadap satu kesatuan yang menyeluruh tidak dilihat dari sudut-sudut bagian-bagiannya secara terpisah-pisah. Teknik-teknik yang dipakai oleh konselor dalam layanan mediasi diarahkan pertama-tama agar peserta layanan mampu melihat masalah yang mereka hadapi secara gestalt, menyeluruh, dan komprehensif. Apabila pandangan menyeluruh itu sudah dikembangkan dengan baik, barulah telaah bagian-bagian yang dapat dilakukan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa pembahasan tentang bagian-bagian tertentu itu harus selalu dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap keseluruhan yang telah dicapai terdahulu, mengenai pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Menurut Glasser, dalam uraiannya tentang reality terapi, menegaskan bahwa kehidupan didasarkan oleh kaidah-kaidah realistik, moral, dan tanggung jawab. Dengan kaidah 3R, reality, right, and responsibility, kehidupan akan berjalan dengan baik. Kaidah realistik menekankan pentingnya hal-hal yang menjadi kenyataan. Adapun yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan sekaligus mengandung kemungkinan dan keterbatasan untuk dilakukannya sesuatu. Dalam layanan mediasi, kaidah-kaidah 3R tersebut perlu diaplikasikan. Konselor perlu menekankan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, klien dalam layanan mediasi membutuhkan 3R. Dengan berpegang pada 3R, mereka akan dapat saling berhubungan secara harmonis dan saling membantu. Oke, selanjutnya itu ada proses layanan mediasi. Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan mediasi ini juga melalui proses atau tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama itu melakukan atau mengidentifikasi pihak-pihak yang akan melaksanakan layanan mediasi. Yang kedua, mengatur pertemuan dengan klien. Yang ketiga, menetapkan fasilitas layanan. Dan yang keempat itu menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan yang meliputi kegiatan,
menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertingkai, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak atau klien, menyelenggarakan pengubahan tingkah laku klien, membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan klien, dan melakukan penilaian segera. Lalu, yang ketiga, itu ada evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Evaluasi dalam layanan mediasi tersebut dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu evaluasi atau penilaian segera yang fokusnya adalah understanding, pemahaman baru klien. Terus ada comfort, perkembangan perasaan positif, dan action, kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses layanan berlangsung. Lalu ada evaluasi atau penilaian jangka pendek. Fokus evaluasi ini itu adalah kualitas hubungan antar peserta layanan, khususnya hubungan antara dua belah pihak yang berselisih. Lalu ada evaluasi atau penilaian jangka panjang. Penilaian ini merupakan pendalaman, perluasan, dan pemantapan penelitian segera dan penilaian jangka pendek dalam rentang waktu yang lebih panjang. Itu kata Prayitno pada tahun 2004. Penilaian dalam layanan mediasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dalam format individual atau kelompok. Responden untuk penilaian segera adalah seluruh peserta layanan, sedangkan responden untuk penilaian jangka pendek dan jangka panjang dapat merupakan wakil dari pihak-pihak yang berselisih atau bertingkai. Lalu selanjutnya ada analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. Lalu ada tindak lanjut. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan pemantapan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih atau bertikai. Lalu yang terakhir itu adalah laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak peserta layanan mediasi yang mendokumentasikan laporan layanan mediasi. Itu kata Prayitno pada tahun 2004. Lalu selanjutnya itu ada dalam layanan mediasi, seorang mediator akan melakukan mediasi dengan langkah-langkah dan tahapan tertentu, yaitu yang pertama ada tahapan pendahuluan. Yang dibutuhkan pertama itu suatu proses pemahaman yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai. Misalnya, apa yang menjadi sengketa. Lalu, yang kedua itu ada konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identik yang hadir ataupun tempat duduk dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada sambutan dari mediator. Yang pertama itu adalah menerangkan urutan kejadian. Yang kedua, meyakinkan para pihak yang masih ragu. Lalu yang ketiga, itu menerangkan peran mediator dan para pihak. Yang keempat, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang mengambil keputusan. Yang kelima, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan. Yang keenam, memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas protes dan proses. Yang ketujuh itu menginformasikan komitmen para pihak terhadap proses. Lalu selanjutnya itu ada peserta presentasi para pihak. Setiap pihak diberikan penjelasan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Tujuan dari presentasi ini itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini dan juga memberikan kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Dan who first or who decide. Dan selanjutnya itu ada identifikasi hal-hal yang sudah disepakati.
Salah satu peran yang penting dalam bagi mediator ini itu adalah mengidentifikasi masalah yang telah disepakati antara pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan. Mediator ini tuh perlu membuat struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang, dikonsultasikan dengan para pihak sehingga tersusun dengan rapi daftar permasalahan menjadi suatu agenda. Lalu ada negosiasi dan pembuatan. Tahap negosiasi ini itu yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar dalam model klasik. Mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, dan sekali-sekali mengintervensikan membantu proses komunikasi. Pada model yang lain, atau yang disebut drafting the bus, mediator mengatur arah pembicaraan terlibat dalam mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya. Lalu ada pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi ini, bila ditemui jalan buntu, menjalankan tes realitas terhadap para pihak untuk menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada joint session, untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan. Lalu itu ada pembuatan keputusan akhir. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan penyelesaian beberapa hal dengan lebih rinci. Mediator berperan untuk memutuskan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir. Lalu selanjutnya ada mencatat keputusan. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak atau kontrak mediasi. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani untuk kemudian disempurnakan. Lalu yang terakhir itu ada kata penutup. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup salam sebelum mengakhiri mediasi. Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut ini tuh adalah merupakan keputusan mereka sendiri gitu. Jadi mereka serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya ada teknik layanan mediasi. Penerapan teknik-teknik tertentu dalam konseling termasuk dalam layanan mediasi. Pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan klien dalam proses layanan. Khusus layanan mediasi, klien didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Ada dua teknik yang dapat diterapkan dalam layanan mediasi. Yang pertama ada teknik umum. Teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan mediasi yaitu teknik umum seperti pertama ada penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Proses layanan mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memasuki layanan. Suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suasana penghormatan, pengakraban, dan keterbukaan terhadap klien, sehingga timbul suasana kondusif proses layanan mediasi. Yang kedua, ada penstrukturan. Melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman klien tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Dalam penstrukturan juga dikembangkan tentang pentingnya asas-asas konseling dalam layanan mediasi, terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Selain itu, harus dikembangkan juga pemahaman terhadap klien bahwa konselor tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Yang ketiga ada ajakan untuk berbicara. Apabila melalui penstrukturan klien belum mau berbicara, khususnya berkenaan dengan pokok perselisihan mereka yang memerlukan mediasi, konselor harus mengajak klien mulai membicarakannya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor mencari tahu
adanya permasalahan yang diawali oleh klien, dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan mereka. Ajakan berbicara dilakukan oleh konselor dengan mengemukakan pokok-pokoknya saja dan tidak memberikan penafsiran ataupun harapan-harapan, karena hal itu semua akan menjadi substansi bahasan tahap-tahap proses selanjutnya. Yang kedua, ada teknik khusus. Teknik-teknik khusus perorangan bisa diterapkan dalam layanan mediasi. Teknik ini diterapkan dalam layanan mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku klien yang berselisih. Beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi adalah: yang pertama, informasi dan contoh pribadi. Teknik ini diterapkan apabila klien benar-benar memerlukan. Informasi harus diberikan secara jelas dan objektif, sedangkan contoh pribadi harus diberikan secara sederhana dan berlebihan. Yang kedua, ada perumusan tujuan, pemberian contoh, dan latihan bertingkah laku. Teknik ini diarahkan untuk terbentuknya tingkah laku baru. Latihan bertingkah laku, khususnya cara berhubungan atau berkomunikasi, dapat dilaksanakan melalui teknik kursi kosong. Misalnya, latihan keluguan dan bermain oweran atau dialog yang diarahkan untuk terbinanya komunikasi yang objektif, jujur, bermoral, dan bertanggung jawab. Dan latihan penanganan desensitisasi atau sensitisasi bertujuan untuk terhindarnya klien dari hal-hal yang mengganggu dirinya, karena klien terlalu sensitif atau kurang sensitif terhadap rangsangan tertentu. Teknik ini bisa diterapkan secara individual tanpa kehadiran klien yang berselisih. Yang ketiga, ada nasihat. Teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. Usahakan tidak memberikan nasihat. Apabila teknik-teknik lain sudah diterapkan secara baik, nasihat tidak diperlukan lagi. Dan yang keempat, ada peneguhan, hasrat, dan kontrak. Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Teguhnya hasrat merupakan komitmen diri bahwa apa yang telah dilatihkan dan semua hasil layanan mediasi benar-benar dilaksanakan. Komitmen tersebut dapat disusun dalam bentuk kontrak yang realisasinya akan ditindaklanjuti oleh klien bersama konselor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.